Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini kita akan menerima persembahan pujian dari GKPKB Kasih Pemulihan. Kami persilakan. Pujian luar biasa. Mari kita berikan sekali lagi aplaus untuk gereja GKPKB Kasih Pemulihan. Hanya Tuhan, hanya Yesus yang kita sembah satu-satunya, ya. Mari kita masukkan hati kita mau masuk dalam firman, mendengarkan kebenaran firman, kebenaran Tuhan. Para wanita yang terkasih, di dalam pergumulan hidup, apapun yang terjadi, ingatlah bahwa hari-hari yang kita lalui itu kita tidak sendiri. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu, kita yakin dan percaya bahwa mukjizat Tuhan selalu ada bagi kita. Mari kita bersama pujian. Ku percaya mukjizat ada bagiku. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu segala yang terjadi dalam hidupku ini. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan yang selalu serta-Mu. Kita bersama angkat kita
kita bahwa Tuhan yang akan selalu berjalan sama kita. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencanamu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Kita sama-sama angkat tangan kita. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Bapa di sorga, sungguh dengan hati kami mau berkata, aku percaya bahwa mujizat-Mu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kalau hari ini kami bersama-sama boleh berkumpul, itu adalah satu mujizat yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bapak. Kami menyerahkan setiap kami yang boleh hadir ini ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Berkatilah pada saat ini ya Tuhan, kami bersama akan belajar kebenaran dari firman-Mu. Kau memperlengkapi hamba-Mu dari segala keterbatasannya, Engkau sendiri yang mengurapi. Terima kasih Bapa, setiap kami yang mendengar, berilah kami hati. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat siang para wanita yang terkasih di dalam Tuhan. Baik yang sudah menjadi alumni wanita bijak maupun yang belum menjadi alumni. Biarlah semua kita yang telah disatukan di dalam nama Yesus Kristus. Kita adalah wanita yang dikasihi Tuhan. Kita boleh hadir bersama-sama di dalam acara Pasca Wanita Bijak untuk Kota Singkawang. Sekaligus kita memperingati Hari Kartini. Wow, luar biasa hari ini. Saya melihat semangat dari teman-teman semua. Ya, banyak sekali yang berdandan cantik ya. Sampai ada yang mendatangkan tukang dandan gitu ya. Wow, luar biasa. Itu menambah semangat bagi tim wanita bijak untuk senantiasa mengumpulkan teman-teman. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Wanita bijak? Wow. Wanita bijak? Wow. Semua siap mendengarkan firman? Yes. Amin ya. Oke. Saya bersyukur ada kesempatan buat saya pribadi hari ini untuk boleh sharing kebenaran firman Tuhan ya. Biarlah kita belajar bersama-sama dengan tema habis gelap terbitlah terang ya. Habis gelap terbitlah terang. Kita ambil dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6 ya. Jadi saya bacakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan
tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Oke. Habis gelap terbitlah terang itu adalah satu judul buku, ya. Jadi satu judul buku di mana isinya adalah kumpulan surat-surat yang ditulis oleh Kartini dan dibukukan oleh seorang menteri kebudayaan pada waktu itu. Jadi dimulai pada tahun 1964, ya. Berarti sekitar 59 tahun yang lalu, gerakan emansipasi wanita yang kita peringati sekarang dengan nama Hari Kartini, yang pas pada hari ini tanggal berapa teman-teman? 21 April 2023. Jadi Hari Kartini ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Kemerdekaan Nasional oleh pemerintahan Presiden pertama, yaitu Soekarno, dan menjadikan tanggal lahir Kartini di tanggal 21 April, ya, setiap tahunnya menjadi hari besar, yaitu Hari Kartini. Jadi Kartini adalah salah satu pejuang emansipasi wanita di Indonesia, terutama dalam hal pendidikan. Kita tahu yang mungkin hidup di masa 60 tahun yang lalu gitu, ya, mengalami hal-hal yang mengalami di mana terjadinya ketidakadilan dan diskriminasi di dalam hal pendidikan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana perempuan-perempuan dianggap tidak perlu bersekolah. Karena katanya, ya, saya zaman 70-an juga, ya, saya lahir di tahun 79. Di situ juga bagaimana kita pernah mendengar kata-kata orang-orang tua gitu, ya. Kalau wanita sekolah tinggi-tinggi pun kerjanya di mana? Kerjanya di dapur, ya. Jadi tidak perlu sekolah, dibilang seperti itu. Itu pengaruh dari apa yang pernah terjadi pada bangsa kita. Jadi melihat kedudukan wanita yang tertinggal jauh dan memiliki status sosial yang cukup rendah pada waktu itu, akhirnya Kartini memperjuangkan hal ini dan berhasil mendirikan sekolah bagi wanita, ya. Jadi sehingga pria ataupun wanita dapat mengenyam pendidikan yang sama sejak tahun 1964 sampai hari ini. Merdeka. Amin, ya. Kita sekarang sudah bisa mengenyam pendidikan semampu kita, semau kita, mau sampai jenjang S apa gitu, ya. Itu sudah bebas oleh karena perjuangan seorang wanita, yaitu Kartini. Jadi bagi Kartini, habis gelap terbitlah terang ini berbicara kepada kebebasan wanita untuk dapat bersekolah supaya tidak lagi dalam keterbelakangan atau kebodohan, tetapi wanita dapat belajar banyak hal dan menjadi pintar, ya, serta mendapatkan persamaan hak antara pria dan wanita. Jadi kebenaran dalam Alkitab benar demikian, ya, di mana Tuhan tidak pernah menciptakan pria dan wanita itu beda kedudukannya, ya. Dikatakan wanita dan pria itu sama kedudukannya di hadapan Tuhan, setara. Artinya tidak ada makhluk nomor 1 atau makhluk nomor 2. Jadi pria dan wanita kedudukannya sama di hadapan Tuhan. Jadi habis gelap terbitlah terang, itu versi dari Kartini. Sedangkan bagi kita, wanita yang sudah dipilih oleh Allah, bagi kita yang adalah orang-orang percaya, habis gelap terbitlah terang. Ini merupakan suatu anugerah yang besar yang khusus Allah berikan untuk kita.
lain dalam dunia ini yang dapat menerangi manusia yang dalam kegelapan. Hanya terang Allah dalam diri Yesus yang bisa menerangi manusia yang dalam kegelapan. Amin. Tidak ada terang lain. Kita slide berikutnya. Karena apa? Karena status manusia sudah dalam kegelapan. Kita baca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Silakan teman-teman boleh bantu bacakan. 1, 2, 3. Semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena status kita sebagai manusia yang telah berdosa, ini satu hal yang dimana mendatangkan kita sudah di dalam kegelapan. Saat manusia pertama jatuh dalam dosa, terang sudah sirna dalam diri manusia. Artinya manusia sudah dalam gelap, dan sepantasnya lah manusia itu mendapatkan kebinasaan. Karena upah dosa adalah maut. Akan tetapi karena kasih karunia, karena kasih Allah, ya, manusia dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau terjadinya perlakuan yang tidak adil pada masa Kartini di antara pria dan wanita, itu perlakuan yang tidak adil di masa Kartini memang etis untuk layak diperjuangkan. Ya, tidak etis, ya. Perlakuan yang tidak adil itu tidak etis terjadi pada pria dan wanita di masa Kartini. Ya. Karena semua manusia telah berdosa dan telah dalam kegelapan, sehingga tidak ada manusia yang bisa memperjuangkan terang bagi kita, ya. Oleh karena itu hanya Allah saja yang dapat menolong manusia yang berdosa untuk memperoleh keselamatan dan terlepas dari kebinasaan kekal. Cara Allah satu-satunya adalah Allah sendiri datang ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi manusia, di mana kita tahu Yesus datang sebagai manusia sejati. Artinya Yesus adalah manusia yang tanpa dosa, tetapi harus menanggung dosa kita, dosa manusia, dan memperjuangkan keselamatan buat kita. Kita lihat Allah di tempat yang mulia, Allah yang seharusnya menghukum kita manusia yang berdosa, menghukum kita karena kita sudah hilang kemuliaan, kita sudah berada dalam kegelapan. Tetapi semua karena kasih, semua karena kasih, di mana akhirnya Allah memutuskan untuk memperjuangkan manusia untuk bisa selamat. Hanya dengan dirinya hadir ke dalam dunia, menjadi juru selamat, menjadi penebus dosa, di mana dia menanggung dosa kita bukan dengan hal yang gampang. Dia harus mengorbankan nyawanya dengan mati di atas kayu salib. Kalau kita melihat atau kita mendengar saat ini betapa Allah mengasihi kita, coba kita kembali bertanya kepada diri kita, sebenarnya siapakah kita? Siapakah kita? Siapakah kita? Sehingga Allah mau mengasihi. Bahkan Ia rela berkorban dengan mencurahkan darahnya sebagai penebus bagi dosa-dosa kita. Tidakkah hal ini membuat kita bersyukur? Karena kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini orang yang layak dibinasakan. Orang yang sudah seharusnya di dalam
pengharapan. Tidak perlu diperjuangkan, tetapi karena kasih Allah, ya. Karena kasih Allah, Allah memperjuangkan keselamatan dengan mengorbankan dirinya bagi kita. Maka hal ini tidak membuat kita bersyukur, teman-teman. Dan kita mau menerima kasih Tuhan yang telah berkorban buat kita. Tidak hanya dengan bersyukur, tetapi mari kita mau berkomitmen hidup bagi Tuhan. Hidup untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Baik-baiklah hidup bagi Tuhan. Karena Tuhan betapa mengasihi kita. Ya, kita mau belajar untuk baik-baik di dalam hidup ini, untuk hidup bagi Tuhan. Apa yang Yesus lakukan jauh melebihi yang dilakukan Kartini. Karena apa? Karena Yesus menjamin keselamatan kita dan memberikan kehidupan kekal kepada kita. Dari dalam kegelapan, akhirnya manusia memperoleh terang yang memberi pengharapan akan kekekalan. Siapa yang telah berada dalam terang adalah orang-orang yang berpengharapan. Amin. Siapa yang sudah dalam terangnya Tuhan adalah orang-orang yang berpengharapan. Katakan kiri kanannya, Anda orang yang berpengharapan. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Sebagai orang-orang berpengharapan atau orang yang sudah memiliki terang Tuhan di dalam diri, kita harus yakinkan diri kita bahwa kita sudah ada terang Tuhan. Amin. Jadi kalau kita sudah memiliki terang Tuhan dalam diri kita, sekarang pertanyaannya, bagaimana terang Tuhan dapat bersinar dalam hidup kita? Kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 6 yang menjadi ini ya. Coba kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Hal yang pertama, bagaimana terang Tuhan dapat bersinar dalam hidup kita? Mendekatlah kepada sumber terang. Siapa sumber terang kita? Yesus Kristus, yang sudah datang ke dunia dan sudah mati bagi kita. Tetapi dia bukan Allah yang hanya mati, tetapi dia Allah yang hidup, memberi kita pengharapan. Untuk bisa bagaimana terang Tuhan yang dalam hidup kita ini bisa bersinar, ingat kita harus senantiasa mendekat kepada sumber terang. Jangan pernah berharap memiliki terang Tuhan, apalagi jangan pernah berharap kita dapat bersinar kalau kita tidak pernah mendekatkan diri kepada sumber terang. Ya. Bagaimana kita bisa mendekat kepada sumber terang? Disitulah kita harus memiliki hubungan dengan sumber terang, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah sumber terang itu. Jadi satu-satunya cara supaya terang Tuhan bersinar di dalam hidup kita adalah kita harus dekat kepada terang itu. Semakin kita dekat, kita akan semakin bersinar. Semakin kita jauh, sinar kita semakin redup. Kalau sudah redup, dibiarkan semakin jauh lagi, terangnya kemana? Kembali lagi kepada gelap. Hati-hati ya. Oleh karena itu harus yakin kita sudah memiliki terangnya Tuhan, dan kita senantiasa hidup di dalam terang Tuhan dengan cara mendekat kepada sumber terang, dengan membangun
hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui rajin-rajinlah bersaat teduh setiap hari. Bagaimana kehidupan saat teduh kita? Kadang-kadang kita bangun dari tidur, kita sudah memikirkan aktivitas kita sepanjang hari. Kita mulai berpikir, saya nanti ke pasar. Di pasar saya mau beli sayur apa ya? Jadi kita lupa bangun hubungan dengan Tuhan, tetapi kita ingat dengan jasmani dulu, sayur gitu ya. Nah, ada lagi ya, sekarang ini tantangan bagi setiap orang-orang percaya. Bangun tidur, cari apa? Wah, tahu semua karena pengalaman ya. Cari HP ya, lupa saat teduh, lupa cari Tuhan. Jadi kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau mendekat kepada terang, artinya kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana cara kita bisa dekat dengan Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan? Rajin-rajinlah saat teduh. Kasih tahu temannya, rajin bersaat teduh. Saya juga ngomong pada diri saya ya. Saya juga sama seperti teman-teman. Jatuh bangun di dalam disiplin rohani ya. Jatuh bangun di dalam bersaat teduh. Kadang-kadang kita melewatkan saat teduh ya. Kita tidak memprioritaskan waktu yang khusus bersama Tuhan. Kedua, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan selain rajin saat teduh, rajin-rajinlah membaca firman. Lebih rajin baca status di medsos atau rajin baca Alkitab? Ayo yang kita ngaku dosa sama-sama ya. Kita kalau di HP ya berjam-jam lamanya tidak terasa capek. Kalau sudah di hadapan Alkitab, ngantuklah, banyak alasannya ya. Nah, untuk bisa bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, rajin-rajin baca Alkitab, rajin bersaat teduh, rajin baca Alkitab. Kalau kita rajin baca Alkitab, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Selain itu, rajin-rajin juga bersekutu ya. Seperti sekarang ini semua kita rajin datang ya. Panas-panas, tidak apa-apa, rajin, semangat gitu ya. Tetapi itu tidak boleh hanya terjadi di sini ya. Dimanapun ada persekutuan yang dibangun, kita rajin-rajinlah datang ke persekutuan. Persekutuan jaringan doa wanita di Singkawang. Saya melihat beberapa bulan ini cukup sepi Bu ya. Jadi saya menghimbau teman-teman sebulan sekali ya. Seringkali saya dikirimkan info oleh Bu Naomi, saya juga share ke grup wanita bijak. Dan teman-teman yang ada di kota Singkawang khususnya, usahakanlah ada waktu sama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, dan kota, dan bagi gereja-gereja serta para hamba Tuhan. Dan banyak sekali pokok-pokok doa yang bisa kita doakan bersama-sama di dalam persekutuan jaringan doa wanita ini ya. Saya mendorong teman-teman rajin bersekutu di gereja lokal masing-masing ya. Ada persekutuan apa, kita usahakan untuk bisa mengikutinya. Amin. Rajin berdoa dan rajin melayani ya. Itu cara-cara kita bisa dekat dengan Tuhan. Kalau semakin kita dekat dengan Tuhan, maka sinar kita semakin bercahaya, bersinar ya. Jadi seberapa Anda dekat dengan sumber terang, itulah menentukan sinar kita ya. Seberapa kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itulah yang menentukan sinar terang Tuhan itu di dalam hidup kita. Amin. Oke, yang kedua, slide berikutnya, bagaimana terang Tuhan dapat bersinar dalam hidup kita. Yang kedua, menunjukkan terang yang
dalam diri. Apakah terang Tuhan sudah terbit di dalam kehidupan ibu-ibu? Amin. Yang sudah terbit, coba angkat tangannya. Terang Tuhan sudah terbit dalam hidup saya. Coba sambil katakan, terang Tuhan sudah terbit dalam hidup saya. Jangan ragu-ragu ya. Kalau terang Tuhan sudah terbit dalam hidup kita, kita mau menunjukkan terang Tuhan yang telah terbit dalam diri kita. Kita baca dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. Teman-teman, bantu bacakan ya. 1, 2, 3. Amin ya. Jadi kita adalah terang dan garam dunia. Setiap manusia yang sudah hidup dalam terang Tuhan adalah garam dan terang bagi dunia ini. Hendaknya kita memiliki perbedaan dengan dunia, dan hendaknya kita mampu memberikan pengaruh bagi sekeliling kita. Karena garam dan terang itu berbicara tentang pengaruh kita sebagai orang-orang yang telah memiliki terang Tuhan. Kita lihat satu tokoh Alkitab, Rasul Paulus ya. Rasul Paulus setelah habis gelap, terbitlah terang dalam diri Paulus. Kita tahu ya, Paulus tidak hanya mengubah namanya dari Saulus menjadi Paulus, tetapi Paulus benar-benar berjuang sehingga mengalami satu perubahan hidup yang besar. Paulus mengalami satu perubahan hidup yang besar setelah terang Tuhan terbit di dalam dirinya. Dia menunjukkan terang itu bagi sekelilingnya. Paulus taat kepada Tuhan, dan Paulus setia sampai akhir. Walaupun ya, di dalam Paulus mengikuti Tuhan bukan hal yang gampang dia jalani. Begitu banyak tantangan, begitu banyak permasalahan, harus keluar masuk penjara dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah membuat Paulus berbalik kembali kepada hidupnya yang lama. Tetapi Paulus tetap berjuang, dan Paulus menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara saja ya. Tetapi yang terpenting sudah hidup dalam terang yang terbit dalam diri Paulus dan juga dalam diri kita. Karena itu menjamin kekekalan dan menjamin kebahagiaan ya. Jadi Paulus menyadari apapun yang terjadi di dalam kehidupannya di dunia ini itu adalah hal-hal yang sementara. Tetapi dia meyakini dan menyadari yang terpenting dalam hidup adalah terang yang sudah terbit dalam diri kita, itu menjamin kekekalan dan menjamin kebahagiaan hidup. Oleh karena itu, bagaimana terang yang katanya sudah terbit dalam diri kita? Bagaimana yang katanya terang Tuhan sudah terbit di dalam hidup kita? Apakah kita sudah bersinar atau masih terlihat remang-remang seperti di kafe-kafe ya? Terang juga tidak, gelap juga tidak, terlihat remang-remang. Apakah terang kita itu seperti lampu-lampu di kafe, terlihat remang-remang? Gelap tidak, terang juga tidak ya. Itu membuat orang lain yang melihat kita bingung dengan kita ya. Katanya sudah hidup dalam
tapi terangnya bersinar agak malu-malu begitu ya, remang-remang gitu. Nah, jadi kita belajar ya, dimana menunjukkan terang yang sudah terbit, artinya harus mengalami satu perubahan hidup dan berbeda dengan dulu. Sebelum kita mendapatkan terang Tuhan dalam diri kita, dengan sesudah terang Tuhan bersinar di dalam diri kita, itu harus menunjukkan ada satu perubahan hidup, satu perbedaan dulu dengan sekarang. Ya, mungkin dulu yang senang gosip, sekarang tidak suka gosip. Amin. Mungkin dulu senang marah-marah di rumah. Marah boleh, tapi marah-marah terus itu sakit, tidak boleh ya. Jadi mungkin yang suka marah-marah dulu ya, tapi kalau sekarang sudah di dalam terang Tuhan, sudah ada sinar terang Tuhan dalam diri kita, ada satu perubahan. Yang suka marah-marah bisa menahan diri untuk tidak emosional ya. Yang tidak takut sama dosa, sekarang takut berbuat dosa. Ada perubahan hidup ya. Jadi kita yang sekarang ini sudah dekat kepada sumber terang. Kita mau menunjukkan terang yang sudah kita dapatkan itu dalam hidup kita. Ini satu proses, memang tidak gampang ya. Karena untuk mengalami satu perubahan hidup itu perlu belajar untuk seumur hidup. Salib untuk menebus setiap pelanggaran kami, untuk menebus setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan tingkah laku kami yang tidak menjadi teladan, sehingga terang yang ada di dalam diri kami bisa hilang, bisa redup, bisa juga mengganggu orang lain. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah yang terang itu terus menyinari kami. Bahkan Tuhan mengajar kami untuk hidup di dalam terang itu. Bahkan bukan sekedar dekat, tetapi kami mau masuk di dalam terang itu, menjadi teladan. Kami menjadi seorang yang percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami manusia. Terima kasih kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan setiap pribadi-pribadi kami. Kami percaya bahwa Tuhan menguduskan kami, memampukan kami menerima firman-Mu ini dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun, kapanpun tempat kami berada. Tuhan akan terus menolong, mengarahkan kami, menuntun kami untuk melakukan firman-Mu ini. Hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara tentang terang ini, Tuhan akan terus menolong. Kami tahu ada saat-saat juga yang mungkin membuat rasa gentar, rasa ragu. Tuhan tolong memampukan untuk melewati masa-masa itu, dan kami bersyukur hal-hal yang sudah dilalui bersama Tuhan. Hamba-Mu ini diberi kekuatan baru, terang yang baru, semangat yang baru, api yang baru dalam Kristus untuk bisa melayani-Mu, baik di gereja, di sekolah minggu, maupun di WB ini. Terima kasih Bapak, pakai hamba-Mu dengan luar biasa, dimanapun, kapanpun Dia berbicara tentang kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali.